Saat ini terdapat kelemahan dalam regulasi yang mengatur tentang perzinahan karena norma perzinahan yang telah diatur dalam pasal 284 KUHP bermakna sempit karena tidak bisa menjangkau perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan yang keduanya tidak terikat pernikahan dengan pihak lain. Hal ini bertentangan dengan nilai agama dan nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang memaknai bahwa perzinahan meliputi segala bentuk persetubuhan yang dilakukan dengan selain suami atau istri. Selain itu, saat ini juga terdapat kekosongan hukum pengaturan tentang larangan penyimpangan seksual LGBT karena tidak ada satupun hukum positif Indonesia yang melarang perilaku LGBT serta propagandanya di ranah publik. Video kali ini saya dedikasikan untuk tuan dan puan di parlemen sana. Kali ini tidak akan ada kritikan apapun, hanya akan ada saran yang semoga saran ini akan didengarkan. Tahu ini apa? Ini adalah TOA yang sering digunakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, baik itu oleh mahasiswa, buruh, dan sipil lainnya. Harganya murah, tidak mahal, tidak sampai harus mengeluarkan anggaran 4 miliar seperti yang harus dikeluarkan untuk ngecat gedung DPR. Untuk tuan dan puan, mungkin lain kali ketika ada rapat di parlemen sana bisa masing-masing membawa TOA ini agar ketika pimpinan sidang memute lagi mic-nya, tuan dan puan masih bisa menyampaikan pendapat hingga selesai ketika interupsi. Rasa-rasanya membawa alat pengeras pribadi sangat penting ketika tengah membahas undang-undang yang sangat penting dan urgent, agar seberapa banyak pun pimpinan sidang mematikan atau memute mic-nya, tuan dan puan masih tetap bisa menyampaikan aspirasinya saat interupsi. Rapat dewan itu berbeda dengan rapat-rapat di OKP. Memang benar pimpinan sidang adalah pimpinan yang mengatur jalannya dari rapat tersebut. Namun, karena setiap rapat dewan di parlemen sana sangat penting. Mengapa? Karena setiap hajat kehidupan masyarakat Indonesia ditentukan di sana. Karena itu sangat penting pimpinan sidang mendengarkan seluruh aspirasi dari dewan-dewan yang lain. Berapa banyak pun waktu yang dihabiskan. Dan yang terakhir, semoga aksi memute mic di saat sidang tengah dilakukan, semoga itu akan menjadi aksi terakhir. Karena mungkin itu akan merugikan beliau, saat itu akan menjadi poin negatif di review-review influencer nanti. Terima kasih. Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah. Interupsi pimpinan. Tolong Pak, tadi saya sudah sampaikan, sudah masuk Interupsi acara pimpinan. sholat zuhur. Pimpinan interupsi, satu aja. 1 menit Pak. 4 menit pimpinan. Terima kasih pimpinan. Ini udah 3 jam. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pimpinan dan anggota DPR RI serta hadirin yang terhormat. Saya Amin Aka, nomor anggota A447 fraksi PKS, Dapil Jawa Timur 4, ingin menyampaikan hal penting terkait ketentuan umum hukum pidana kita. Undang-undang tentang tindak pidana kekerasan seksual telah diundangkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. Dalam pasal 4 Undang-Undang TPKS dijelaskan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas tindakan-tindakan yang melecehkan, memaksa, menyiksa, mengeksploitasi, dan memperbudak. Sayangnya undang-undang ini tidak mengatur tindak pidana kesusilaan secara lengkap, integral, dan komprehensif karena tidak memasukkan ketentuan tentang larangan perzinahan dan penyimpangan seksual yang tentu dilakukan dengan persetujuan sehingga dapat diinterpretasi undang-undang ini setuju dengan konsep sexual consent. Saat ini terdapat kelemahan dalam regulasi yang mengatur tentang perzinahan karena norma perzinahan yang telah diatur dalam pasal 284 KUHP bermakna sempit karena tidak bisa menjangkau perbuatan zina yang dilakukan oleh pasangan yang keduanya tidak terikat pernikahan dengan pihak lain. Hal ini bertentangan dengan nilai agama dan nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang memaknai bahwa perzinahan meliputi segala bentuk persetubuhan yang dilakukan dengan selain suami atau istri. Selain itu, saat ini juga terdapat kekosongan hukum pengaturan tentang larangan penyimpangan seksual LGBT karena tidak ada satupun hukum positif Indonesia yang melarang perilaku LGBT serta propagandanya di ranah publik.
Beberapa waktu lalu sempat muncul video podcast yang menampilkan pasangan gay Ragil Mahardika dan Frederick Volret yang diunggah di kanal YouTube Deddy Corbuzier. Video ini telah ditonton lebih dari 5,4 juta kali dan menimbulkan kontroversi karena menampilkan wawancara terkait banyak hal, mulai dari gaya hidup sebagai gay, bagaimana dan apa yang menyebabkan keduanya menjadi gay, serta seluk-beluk percintaan antara pasangan sesama jenis. Meskipun kemudian Deddy Corbuzier meminta maaf dan menghapus video tersebut dari kanal YouTube miliknya, video tersebut sudah terlanjur dilihat banyak orang. Ini jelas meresahkan karena dapat menginspirasi orang lain untuk meniru melakukan hubungan sesama jenis. Terkini, Kedubes Inggris di Indonesia mengibarkan bendera LGBT dan diunggah melalui akun resmi Instagram @UK-Indonesia. Pengibaran bendera LGBT ini tentu menyulut kemarahan masyarakat Indonesia karena LGBT bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Menimbang kejadian-kejadian tersebut, untuk menanggulangi persoalan perzinahan dan penyimpangan seksual menjadi sangat penting untuk mengesahkan revisi KUHP yang di dalamnya mengatur tentang rumusan tindak pidana kesusilaan secara lengkap, integral, dan komprehensif meliputi perbuatan yang mengandung kekerasan seksual. Yang terhormat para anggota Dewan, hadirin yang kami muliakan, dengan demikian selesailah acara rapat paripurna Dewan hari ini. Ini masih selaku pimpinan rapat, kami menyampaikan ucapan terima kasih terakhir penutup pimpinan, para anggota Dewan dan hadirin sekalian atas dukungan dan kesabarannya dalam mengikuti rapat paripurna DPR RI hari ini.